Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haimin Sudamaras, tambuk A41120038 dari Prodi PG PAUD kelas A. Baik, di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan untuk AUD. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan kepribadian konselor. Adapun pengertian dari kepribadian konselor adalah suatu hal yang sangat penting dalam konseling. Seorang konselor haruslah dewasa, ramah, dan berempati. Mereka harus altruistik atau peduli pada kepentingan orang lain, dan tidak mudah marah atau frustasi. Sayangnya, masih ada saja beberapa orang yang ingin terlibat dalam profesi konseling dengan alasan yang salah. Yang pertama, motivasi negatif menjadi konselor. Tidak semua orang yang ingin menjadi konselor atau mendaftar ke program pendidikan konselor harus masuk ke dalam bidang ini. Alasannya terkait dengan motivasi di balik keinginan mereka dalam mengejar profesi ini dan ketidakcocokan kepribadian atau karakter si calon konselor dengan apa yang dituntut oleh profesi konselor. Yang kedua, kualitas kepribadian konselor yang efektif. Dari sekian banyak faktor fungsional dan positif yang memotivasi seseorang individu untuk mengajar karir dalam bidang konseling dan membuat mereka pas dalam profesi tersebut, ada beberapa kualitas berikut seperti yang diuraikan oleh Foster 1996 dan Guy 1997. Ketiga, menjaga efektivitas sebagai konselor. Cara lain yang digunakan konselor efektif untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan adalah dengan melakukan tindakan preventif untuk menghindari masalah-masalah perilaku. Bagian B, membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan negatif. Seorang konselor dituntut untuk bisa mengerti dan memahami kondisi psikologi konseling. Memahami di sini bisa diartikan bahwa seorang konselor mampu membedakan pandangan-pandangan yang diungkapkan konselingnya mengenai dunia luar maupun pandangan-pandangannya terhadap dirinya sendiri. Bagian C, membedakan individu yang berpotensi dalam layanan bimbingan dan konseling. Konselor harus mampu membedakan mana konseling yang berpotensi dan mana konseling yang kurang menunjukkan adanya potensi diri. Pengetahuan tentang hal ini bisa membantu konselor dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, konselor yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia antara lain memiliki kemampuan. Bagian A, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif, gender, dan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam memberikan pelayanan bimbingan dan konseling, seorang harus memperhatikan banyak aspek dengan kelancaran dan kelangsungan jalannya konseling. Bagian B, menerapkan perbedaan budaya yang berperspektif hak asasi manusia dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Memiliki pengetahuan mengenai hak asasi manusia akan sangat bermanfaat bagi konselor dalam menjalankan tugasnya selaku konselor. Yang bagian C, menerapkan perbedaan responsif, perbedaan budaya konselor dengan konseling dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor harus respek terhadap keadaan apa saja yang terjadi pada saat proses konseling. Yang keempat, konselor yang menunjukkan integritas kepribadian yang kuat adalah ditunjukkan dalam kepribadian antara lain memiliki kemampuan. Bagian A, menerapkan toleran terhadap stres yang dialami konselor menunjukkan sifat yang penuh toleransi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh konselor. Kepribadian konselor yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan antara lain memiliki kemampuan. Bagian A, membedakan perilaku yang menggambarkan pandangan positif. Konselor harus bisa membedakan perilaku klien yang dimana perilaku klien tersebut merupakan sebuah pandangan atau persepsi klien yang bisa diorientasikan sebagai pandangan yang positif. Bagian B, mengantisipasi berbagai tekanan yang menimpa diri sebagai seorang yang memiliki keutuhan atau integritas kepribadian yang kuat
Wajar bila seorang konselor mampu melakukan antisipasi terhadap tekanan-tekanan yang menimpa diri konselor sendiri. Yang bagian C, melakukan coping terhadap berbagai tekanan yang menimpa diri. Coping merupakan salah satu upaya atau metode yang dilakukan konselor agar konselor mampu menyelesaikan dan mengatasi berbagai macam permasalahan sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi. Bagian 5, konselor yang memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional antara lain memiliki kemampuan. Bagian A, dapat menjelaskan dan mengelola kekuatan dan keterbatasan pribadi dan profesional. Seorang konselor pada dasarnya sama seperti manusia pada umumnya. Yang membedakan seorang konselor dengan manusia pada umumnya adalah profesi yang digelutinya. Bagian B, dapat menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kewenangan profesional konselor. Konselor yang profesional selayaknya mampu mematuhi komitmen profesional yang ia miliki. Dengan komitmen tersebut menunjukkan bahwa ia akan melaksanakan tugasnya sebagai konselor yang semampu yang ia bisa lakukan dan sesuai dengan kewenangan yang ia miliki sebagai konselor yang profesional. Bagian C, berupaya meningkatkan kompetensi akademik dan profesional diri atas dasar konteks, tugas dan ekspektasi kinerja konselor. Dimaksud sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan kompetensi profesional sebagai suatu keutuhan. Bagian 6, komitmen profesional konselor terhadap komitmen etika profesional antara lain memiliki kemampuan. Bagian A, melaksanakan referral sesuai dengan keperluan konselor yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling, mengalihtangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Bagian B, mendahulukan kepentingan konseli daripada kepentingan pribadi konselor. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, seorang konselor harus bersikap profesional dan bekerja sama. Sikap profesional ini diantaranya ditandai dengan mendahulukan kepentingan pribadi konselir. Bagian C, menjaga kerahasiaan konseli. Konseli menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Jadi, kesimpulan dari pengembangan kepribadian konselor adalah konselor yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu konselor yang tidak mudah terpengaruh oleh suasana yang timbul pada saat konseling. Konselor seperti ini adalah konselor yang dapat mengendalikan dirinya dari pengaruh suasana hati yang dialaminya. Sebagai konselor atau sebagai anggota keluarga atau masyarakat, konselor juga harus punya karakter untuk membentuk kepribadian yang dapat ditiru oleh orang lain, khususnya para siswa, membiasakan untuk mempunyai etika dan etiket yang bagus dalam kehidupan sehari-hari.